يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah bisa berkumpul, bisa bermuwajahah via Zoom. Masya Allah, ramai sekali ini. Ya, alhamdulillah ya. Tepat di momennya Rabiul Awal, atau mungkin yang sebagian saudara-saudara kita merayakan Maulid Nabi
Dan ini adalah momentum yang tepat bertepatan dengan Maulid kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini benar-benar nih menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kita bisa mencontohnya sehingga menjadi kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya beliau sehingga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ayah bunda, bang kakak semuanya, sehat-sehat? Wah, ramai sekali ini. Suara saya terdengar jelas? Ada Bu Yati, ada Bu Yani, ada Umi Zaki. Alhamdulillah, Pak Rahmat, Bu Lilik. Siapa lagi nih yang dari Garut? Dari mana sih? Dari mana aja ini? Soalnya nggak ada tulisannya. Ada yang Garut, Jakarta, Bekasi, Kang Abdul. Wow, Hubudun ya. Sukabumi ya, Bekasi, Bandung, Tangerang, Batam, Bukit Tinggi. Nah, kalau Bukit Tinggi apa bahasa Arabnya? Kalau tadi Sukabumi Hubudun ya. Serang, Banten, Bangka Belitung. Ada Batu Licin juga, Masya Allah, Tangsel. Dulu saya pernah bertugas ke Batu Licin ya. Dulu pernah kerja di tambang batu bara, Masya Allah. Sekarang ketemu di sini. Pandeglang, Lubu, Masya Allah, Bu Masni. Ada Bu Rosita, ada Bu Ika, Masya Allah. Pak Huato, Masya Allah, ini ada Pak Dokter kita nih, Pak Dokter Rama nih. Sehat dok? Masya Allah. Ini lagi nggak tugas dok ya? Sempat-sempatnya lagi tugas. Atau lagi eh istirahat dulu. Masya Allah. Siap. Oh, Bu Erni Tangerang. Oh, sama-sama kita dari Tangerang, Bu Erni berarti ya. Baik, ayah, bunda, bang kakak semuanya, insya Allah kita mulai eh, pembahasan tentang Syama'il Muhammad ya. Jadi kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Syama'il Muhammad ya. Jadi apa-apa aja sih yang dibahas di sini? Ya segala segala macam tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad, tentang ciri fisiknya seperti apa, tentang eh, apa perbuatannya seperti apa aja yang beliau apa aja yang beliau lakukan gitu ya. Tapi sebelum itu ayah bunda bang kakak semuanya, ini sudah di share linknya ya, di share lagi biar banyak orang yang ikut kelas ini dan kita mendapatkan jariah ilmunya, jariah pahalanya gitu ya. Ketika ada banyak orang nanti hadir di sini dan semakin menambah kecintaan terhadap Rasulullah, maka ya mudah-mudahan kita pun nanti dapat eh, apa jariah pahalanya ya dari eh, yang dipelajari. Baik, sekali lagi, Cung yang udah share link, share link, share link. Ini sekarang ada 154. Bu Fitria sudah di-share. Masya Allah. Terima kasih Kang Abdul. Kholas Kakandaku. Aduh, aku selalu disebut Kakanda kalau sama Kang Abdul ini. Guru saya ini padahal. Cuman qadarullah. Jadi sementara saya yang bertugas dulu. Masya Allah. Bu Mas Nilu. Oke. Sharing absen nanti ya. Sebentar. Baru masuk ini. Jadi jangan ngabsen dulu. Santai aja Bu. Bu Palipi sudah, Bu Siti Jamila sudah, Bu Selasri sudah. Masya Allah, syukron yang sudah nge-share linknya. Semoga jadi jariah kebaikan ya. Dan, oh iya, saya mau tanya, yang sudah pegang bukunya, yang sudah pesan bukunya, yang seperti ini, eh sudah sampai belum? Yang sudah pesan sudah sampai belum? Oh, Bu Ayu belum nyampe ya.
Oke, mungkin nanti yang belum boleh nanti dicek lagi ya. Maksudnya nanti dicek ke adminnya, calon ditanyakan apakah sudah, kalau di adminnya sudah dikirim sih. Cuman mungkin apakah terkendala di pengirimannya atau seperti apa. Nah, Bu Yani belum nih, tapi yang lain banyak yang sudah sampai ya. Bu Nurul dari Jambi sudah, Masya Allah. Ada Bu Siti Jamila belum. Gimana pesannya baru tahu. Oke, yang belum tahu gimana cara pesannya, nanti ada admin ya. Nanti langsung ke admin aja, chat ke adminnya, nanti insya Allah direspon. Ya, yang belum, sekali lagi, bagi yang belum tahu atau baru tahu gimana pesannya dari mana, nanti admin akan share ya linknya. Baik, oh udah lama punya, Masya Allah, keren tuh. Udah lama punya. Berarti sekarang mau ini ya, mau apa, refresh atau mungkin belajar dari gurunya. Kadang kan kalau cuman baca buku nggak ada yang ngejelasinnya, kayak kita juga ini ya bingung juga gitu menafsirkannya. Nah, silakan Bu Pak Ruslan juga belum punya, silakan kalau yang belum punya dan mau punya, silakan untuk apa, pesan ke admin. Nanti ada adminnya ya. Oke, ayah, bunda, bang kakak semuanya. Mungkin langsung aja biar kita nggak lama-lama, penasaran nih kayak gimana sih gitu kan istilahnya, eh apa aja yang dibahas di Syama'il Muhammad ini. Tapi sebelum itu, mari kita mulai majelis kita pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami apa-apa yang nanti disampaikan oleh guru kami, dan semoga Allah mampukan kita untuk nantinya bisa mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh guru kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah, bunda, bang kakak semuanya. Sedikit mungkin ya saya review tentang Syama'il Muhammad ini. Ya, banyak orang mungkin ya tahu hanya sekedar cerita, hanya sekedar mungkin kalau ngebahas Rasulullah tidak ada habisnya ya. Cuman kadang random ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Nah, dengan kitab ini tuh Syamil Muhammad itu jadi bisa terstruktur dari awal tuh kayak gimana sih? Fisiknya seperti apa? Terus nanti apa yang dilakukan itu terstruktur gitu. Jadi kita kalau bahas tuh benar-benar dari awal tuh sampai akhir gitu. Jangan random. Kadang kan kalau mungkin kajian kalau yang lain mungkin atau kita belajarnya nggak tuntas. Kadang belajarnya dari sisi ini, tiba-tiba random ke sini, random ke sini, random ke sini. Nah, insya Allah dengan adanya kitab ini tuh, jadi kita akan bahas dari awal sampai akhir insya Allah ya. Dan insya Allah pagi hari ini juga ya kita belajar fisiknya tuh seperti apa sih gitu. Ini sedikit bocoran aja ya. Tadi uh, beberapa riwayat yang saya dengar dan dari guru-guru saya bilang bahwa Rasulullah itu matanya itu putihnya itu putih banget. Terus yang hitamnya itu hitam banget. Bahkan katanya sahabat itu kalau mau ngaca itu bisa ke apa, matanya Rasulullah gitu. Masya Allah gitu ya. Nah, langsung saja deh pokoknya biar kita nggak penasaran lagi. Kita sapa Ustadz kita, guru kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh, Kang Allah. Didin, Masya Allah.
Sehat Ustadz? Alhamdulillah sudah lebih baik. Masya Allah. Ini doain ya abang kakak semuanya, ayah bunda semuanya, Ustadz Muslim ini beberapa hari ini sebenarnya lagi kurang fit gitu. Cuman beliau tuh biasanya ya, biasanya kalau ngisi kelas atau apa, tiba-tiba badannya jadi fit gitu. Tapi habis itu Ya. lemes lagi. Bener Ustadz? Waktu itu Ya. juga waktu kelas TPA atau ngisi kelas di mana gitu. Itu sampai drop pas istirahat tuh sampai muntah-muntah, panas dingin gitu. Tapi kalau udah ngisi tuh kayak bersemangat gitu ya. Kalau udah ketemu sama jamaah gitu kan udah berbagi tuh Masya Allah gitu. Doain ya, mudah-mudahan Ustadz Muslim sehat walafiat, Allah jagain fisiknya dan mudah-mudahan terus membersamai kita terutama di kelas ini. Amin, amin. Ya Ustadz, jadi apa yang mau kita bahas nih Ustadz? Spill dulu. Ya. Nuhun Kang Didin, Ibu Bapak, ini pertemuan perdana kita ya, launching. Insya Allah ikut berkontribusi lah dalam dakwah Islam supaya umat Rasul ini makin kenal Rasul di sebuah wadah namanya Lentera Uma. Insya Allah nanti akan banyak kajian kitab, karena mungkin kawan-kawan bertanya ya, kok beda ya, biasanya kan tematik tuh kajian tuh ya Kang Didin ya. Kata Kang Didin bahasanya tuh random, itu tidak salah, tapi kajian tematik itu biasanya dilakukan oleh para ulama litasliyah, untuk hiburan saja. Tidak pernah ada sejarahnya para ulama belajar tuh random, nggak ada. Belajar tuh mesti mutadarrijah, berurutan dari satu buku ke buku yang lain. Dan insya Allah buku yang pertama kita akan bahas adalah buku yang sangat fenomenal. Kenapa saya bilang fenomenal, Kang Dedin? Karena buku ini dikarang oleh orang yang bukan sembarangan, ya, bukan ulama kontemporer, ulama salaf, ya. Jadi kalau sering dengar salaf, ini buku yang ngarang ulama salaf, yaitu Imam Tirmidzi. Mungkin ibu bapak pernah nggak dengar hadis riwayat Tirmidzi atau hadis riwayat Turmudzi, ya? Pernah ya? Nah, beliaulah yang mengarang buku ini, ya. Aslinya bahasa Arab buku ini tuh. Buku sudah lama sekali, ya. Sudah lama sekali. Dan kenapa saya memilih buku ini? Karena saya mulai prihatin, kawan-kawan. Kenapa prihatin? Karena kita banyak mengaku mencintai Rasul, tapi hakikatnya kita nggak kenal sama Rasul, ya. Banyak di antara kita berharap bermimpi bermimpi ketemu Rasulullah. Bahkan banyak sekali yang cerita, Ustaz, saya mimpi ketemu Rasul, gini-gini. Saya tanya, Ibu emang tahu ciri fisik Rasul? Enggak. Terus Ibu tahu dari mana itu Rasul? Ya, orang kan bisa mengatakan bertemu seseorang dalam mimpi kalau dia tahu ciri fisik orangnya seperti apa. Dan betul tadi seperti yang Kang Didin sampaikan, rujukan terbaik kata para ulama ya, maroji terbaik, referensi terbaik untuk mengenal Nabi dengan kesempurnaan fisik dan akhlaknya ya buku ini. Makanya kajiannya berbasis kitab. Insya Allah sih nggak lama. Saya tahu ibu bapak banyak urusan, kelihatan dari wajahnya. Wajah-wajah banyak urusan. Makanya 1 hour only ya. Just 1 hour only. Cuman 1 jam saja sampai jam 10. Satu hadis. Insya Allah sementara ini kita sepekan sekali setiap hari Selasa jam 10. Catat tanggalnya. Ya, luangkan waktunya. Masa ngaku cinta Rasul seminggu sekali nggak bisa. Dusta cinta kita kalau kita nggak meluangkan waktu. Dan bagi yang sudah punya bukunya, alhamdulillah, nanti kita langsung belajar langsung dari bukunya. Yang belum punya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baju 500.000 punya, motor 17 juta punya, bahkan mobil ratusan juta punya. Masa buku yang isinya mengenal ciri fisik Rasul, akhlak Rasul belum punya? Yang belum punya silahkan WA admin. Gak mesti beli di admin, cuman khawatir salah cetak atau beda cetakan, karena kita akan belajar tanpa slide, tanpa share slide. Jadi kita belajar langsung baca buku halaman 11. Nah, kalau halaman 11 saya dan Anda beda, kan gak lucu. Makanya disamakan oleh admin. Nanti buka halaman 11, di buku saya apa, di buku Anda apa, kan? Karena memang buku ini sudah diterjemahkan oleh beberapa penerbit. Dan saya cari penerbit yang paling kompatibel, yang paling mumpuni dalam penerjemahan, karena tidak semua penerjemah kitab itu bagus cara menerjemahkannya.
Tidak ada yang lebih baik menurut saya, sepengetahuan saya, melebihi penerbit Ummul Qura. Makanya saya bilang, kalau Anda ingin beli buku-buku terjemahan bahasa Arab, yang paling expert di bidangnya itu Ummul Qura. Ummul Qura itu penerbit yang menghususkan dirinya untuk menerjemahkan buku-buku bahasa Arab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, semuanya ada di Ummul Qura. Termasuk kitab yang sedang kita akan bahas. Begitu ya. Nanti yang belum punya bukunya, silahkan WA admin ya, bertobat dulu kepada Allah, yang aku cinta Rasul tapi nggak punya rujukan tentang Rasulullah gitu ya. Majalah ada gitu ya, buku resep masakan ada, sampai buku ini nggak ada ya, bersegeralah bertobat sebelum meninggal dunia ya. Alhamdulillah ya. Oke, nah bagaimana sistem pengajiannya? Sistem pengajiannya nanti kita baca bareng-bareng hadisnya supaya standarnya sampai. Jadi dulu saya belajar ini itu dibaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir teks bahasa Arabnya. Makanya khusus ya, ini suhunya langsung nih yang jadi mukri, yang jadi pembaca yaitu Kang Dedin Guru Tahsin ya, supaya benar-benar bacanya fasih. Sekaligus ibu bapak ya belajar cara baca literatur bahasa Arab yang benar. Karena sifatul huruf gitu ya, wa makhrijuha itu berlaku untuk seluruh teks bahasa Arab. Mau baca Quran, mau baca Quran, mau baca hadis, berlaku sifatul huruf wa makhrijuha. Tapi tidak berlaku dengan tajwid. Tajwid nggak dipakai nggak apa-apa kalau nggak baca Quran. Ikhfa gitu ya nggak dipakai nggak apa-apa. Ya, boleh dibaca mangkana yu'minu billah, boleh. Mankana boleh, karena itu hadis. Tapi sifat hurufnya harus tetap digunakan karena sifat huruf menempel pada huruf tersebut. Dan insya Allah nanti mukrinya Kang Dedin ya, semoga Kang Dedin diistiqomahkan, disehatkan, jangan meninggal dulu sebelum kajian ini selesai. Kalau udah selesai bolehlah silahkan. Ya, selesainya kapan? Wallahu alam, karena memang kita tidak mengejar target waktu. Yang penting jalan aja. Semoga ya Allah istiqomahkan. Kita meninggal sebelum khatam bukunya ya, semoga Allah catat pahala kita khatam. Gitu ya. Oke. Sekarang saya serahkan ke Kang Dedin untuk memulai membaca hadisnya, baru saya jelaskan. Makanya saya bilang, kenapa kalau punya buku harus ada kajiannya? Saya yakin Anda punya banyak buku, tapi berapa buku yang sudah khatam dibaca? Ya, bisa dihitung jari ya. Atau Mas coba cek rak bukunya, masih ada nggak buku yang ada plastiknya? Nah, buku itu manfaatnya bukan dibeli, tapi dibaca. Dan dibaca pun belum tentu paham. Itulah pentingnya kita belajar kepada seorang guru gitu ya. Makanya coba tanya ke teman-teman yang ikut kelas fikih ya. Nggak kerasa kita menghatamkan berapa kitab tuh. Kawan-kawan kelas fikih ya. Ada kali 6-7 kitab walaupun kitab-kitab kecil. Tapi kan khatam itu prestasi banget kan. Insya Allah buku ini cukup tebal. Terjemahannya tuh 300 halaman. Tapi kita jalani aja. Ya. Jalani aja. Semoga nanti bisa wisuda, bisa khataman langsung di belakang sini nih, di bawah payung Masjid Nabawi. Saya mah yakin kalau Rasul udah rindu sama umatnya, kalau Allah udah melihat umatnya Rasul ini benar-benar mencintai Rasul, digampangin. Ya, jalannya banyak, dapat arisan lah, dapat door prize lah, suaminya berubah jadi baik hati lah, gitu ya. Tiba-tiba dagangannya dibeli orang iseng lah, macam-macam caranya ya. Kita nggak harus tahu bagaimana caranya. Yang penting buktikan dulu cinta kita sama Rasul ya. Dengan cara apa? Pelajari. Gitu ya. Ingat-ingat Selasa, kalau tidak ada udzur ya insya Allah nanti update-nya di grup Selasa jam 9 sampai jam 10.15 maksimal. Nah, bagi yang belum punya kitabnya ya dengerin dulu deh ya. Dengerin dulu ya, kalau nggak nyambung ya DL gitu ya, derita lu dan salah lu juga karena tidak update di grup. Karena di grup udah diumumin lama, beli buku, tapi yang belum nyampe ya qadarullah, gak apa-apa ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya saya harap sudah pegang buku semua, supaya ketika saya bilang silakan ibu bapak buka halaman sekian, ibu bapak buka. Nah itu Bu Fitri ya, Masya Allah. Cetakannya harus sama, penerbitnya harus sama, dan kalau bisa beli langsung dari admin supaya orisinal. Karena keberkahan ilmu harus dimulai dari cara membeli buku. Mungkin ada yang lebih murah di marketplace, banyak, tapi kita nggak tahu itu orisinal atau copy paste cetak scan. Karena kalau di scan juga mirip-mirip, cuma harganya jauh lebih murah karena tidak punya hak terbit. Kasihan penerjemahnya ya. Penerjemah tuh nerjemahin kita tuh pakai ilmu, pakai waktu.
kita hargai dengan memberi yang ori, gitu ya. Biasakan. Beli skincare juga sama, biasakan beli yang ori, ya. Ya, karena yang KW itu biasanya putih sebulan, habis itu gelap segelap-gelapnya. Begitu juga ilmu, ya. Gitu ya. Bismillah. Allahumma sholli, kita mulai dengan sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa maulana Muhammad. Semoga dengan sholawat ini kita diistiqomahkan untuk belajar tentang Rasulullah dari kitab terbaiknya. Nama kitabnya apa? Nama kitabnya beberapa nama, ya. Ada yang menyebut Syama'ilun Nabi, boleh. Syama'ilun Nabi, boleh. Ada juga yang mengatakan Syama'il Muhammadiyah, juga boleh. Cuman memang yang lebih masyhur, yang lebih terkenal, buku ini disebut Syama'il Muhammadiyah. Kesempurnaan akhlak Nabi dan ciri fisiknya. Cuman kalau saya sebut Syama'il Muhammadiyah, khawatir yang NU nggak mau ikut. Dikiranya pengajian Muhammadiyah, padahal Muhammadiyah di sini bukan nama ormas, tapi menisbatkan kesempurnaan ini kepada Nabi Muhammad. Makanya saya lebih memilih nama yang lain, yaitu Syama'ilun Nabi. Makanya kalau ibu-ibu sudah punya buku ini, ya, buku ini judul bahasa Arabnya Syama'il Nabi. Nah, ini Syama'il Nabi, Syama'ilun Nabi, bawahnya Syama'il Muhammadiyah, gitu ya. Nah, tapi kita sepakati nyebutnya Syama'il Nabi aja, biar yang NU tidak iri. Nanti kalau Syama'il Muhammadiyah, Ustadz, gitu banget sih, besok ganti dong judulnya Syama'il Nahdiyah. Nanti begitu. Nanti Persis Syama'il Persia, gitu ya. Nanti Wasliyah, wah rame kali. Ya, makanya Syama'il Nabi. Kalau Nabi semuanya sama, gitu ya. Oke. Kang Dedin, mukri kita sudah pegang kitabnya ya. Halo Ya. Ustaz. Ya, silakan Ibu Bapak buka halaman 11. Jadi kita benar-benar belajar ya. Jangan urusan dunia doang serius, belajarnya urusan akhirat juga harus serius. Buka halaman 11. Yang belum punya bukunya silahkan meninggalkan kelas. Oh enggak ya? Enggak, masih berbaik hati. Yang belum punya bukunya dengerin aja. Bayangin halaman 11 kayak apa, ya. Silakan Kang Dedin dibuka halaman 11. Kita mulai dari bab yang pertama tentang babu majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang ciri fisik. Ada khuluk, ada khalqi. Ada khuluk akhlak, ada khalqi penciptaan atau ciri fisik. Dari Nabi SAW yang berjumlah 15 hadis. Ya. Kita sedapatnya aja sampai jam 10.15 maksimal. Kita dengerin dulu bagaimana cara baca hadisnya. Dan nanti telinga Anda dapat riwayat. Jadi riwayatnya riwayat Simaiyah berriwayat. Sanadnya sanad riwayat dengerin kitab. Jadi ada namanya sanad kiroah, sanad baca, sama sanad simaiyah. Anda kalau pengen dapat sanad baca ya harus baca. Walau 253 orang suruh baca sampai subuh kita baru selesai. Makanya udah cukup minimal dengar. Gitu ya. Oke, silakan Kang Dedin dibuka halaman 11, kita baca hadis yang pertama, haddatsana. Dari kalimat haddatsana, baca Arabnya, kemudian terjemahannya, setelah itu kita bareng-bareng menyimak penjelasannya. Ya, silakan Kang Dedin. Baik, bismillah. Haddatsana Abu Raja Utaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawil al-ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adim wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabat ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si arba'ina sanah fa'aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'aratan bayda'a. Ya. Artinya? Abu Raja Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas bin Malik. Ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek.
tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting, dan tidak pula lurus kaku. Allah Azza wa Jalla mengutusnya sebagai Rasul pada usia 40-an tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60-an tahun. Pada kepala dan jenggot beliau tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih atau uban. Ya, Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa karimina wa maulana Muhammad ya. Kita bahas kawan-kawan. Ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak langsung baca hadisnya mesti banyak kontradiksi. Ya. Kontradiksi dari apa? Dari pengetahuan yang biasa Anda dengar. Katanya Rasul itu 13 tahun di Madinah. Makanya rujukan terbaik itu bukan dari katanya, tapi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak mesti yang berbeda itu salah. Ya, bisa kita bahas. Oke? Saya bahas sarahnya, ibu bapak. Hadis ini membahas tentang postur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang apa? Postur. Ini kita sedang membahas postur manusia terbaik, manusia yang paling kita cintai. Masya Allah ya. Ciri orang yang mencintai itu harus tahu detailnya. Nanti kita bahas juga makanan kesukaan beliau, warna baju yang dipakai hari Senin apa. Kayaknya istiqomah aja deh ya. Saya sih tidak terlalu tidak terlalu optimis Anda baca buku ini sendirian di rumah. Saya tidak terlalu optimis. Yang penting Anda baca ini pas kajian deh, gitu ya. Bareng-bareng baca. Karena saya tahu Anda banyak urusan ya. Ya banyak yang sibuk dan sok sibuk, jadi ya sudahlah, yang penting seminggu sekali kita luangkan waktu ya. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik. Dari sahabat siapa? Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik itu anaknya dari Malik. Anas bin Malik adalah khadim Rasulullah SAW. Khadimu Rasulillah. Ya, pelayannya Rasul. Ya, yang tiap hari membersamai Rasul. Anas bin Malik itu diwakafkan oleh ibundanya kepada Rasul. Jadi boleh nggak Ustadz mewakafkan anak? Boleh, Bunda. Jadi ceritanya orang tuanya Anas bin Malik mendatangi Rasulullah dengan wajah yang agak sedih. Kenapa sedih? Karena yang lain banyak mewakafkan hartanya, rumahnya, tanahnya. Sedangkan orang tuanya Anas bin Malik bukan orang yang kaya. Beliau hanya punya anak namanya Anas. Kemudian beliau berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, bolehkah aku wakafkan anakku kepadamu? Semoga bisa membantu apapun yang anakku bisa bantu, mempermudah engkau dalam menjalankan aktivitasmu." Dan kemudian diizinkan oleh Rasul, dan Anas bin Malik menemani Rasulullah dalam kehidupannya. Nyiapin air wudhu. Jadi wajar jika hadis ini dari beliau, karena beliau salah satu sahabat yang paling sering menemani Rasulullah. Ya, ini sekaligus cara ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin punya anak jadi ulama, salah satu caranya selain mondok ya, yaitu diwakafkan kepada seorang ulama untuk menjadi khadimnya, menjadi jelasnya pembantunya, menjadi orang yang mendampingi dan mengurusi segala urusannya, bawain tasnya. Kenapa? Karena saya ngerasain, Bu. Saya pernah itu mewakafkan diri untuk begitu dengan seorang ustadz. Saya bawain bukunya, macam-macam. Dan akhirnya beliau ceramah dimanapun saya jadi denger. Jadi tahu bahasanya tuh hampir 100% ilmu beliau saya denger gitu ya. Dan diulang-ulang dalam setiap majelis. Akhirnya mungkin kuat dan membuat alhamdulillah saya juga bisa bermanfaat hari ini. Ya santri kintil, apalah istilahnya ya. Dan itu pernah dilakukan oleh ibundanya Anas bin Malik. Jadi hadis ini dari siapa? Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang termasuk 10 besar terbanyak meriwayatkan hadis. Ya. Anas bin Malik mengucapkan kalimat kana Rasulullah SAW laisa bil tawil ba'in laisa bil qasir. Rasulullah SAW bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi dan terlalu pendek. Jadi Rasul itu bukan orang yang tinggi banget kayak kalau kita lihat orang-orang di TV itu orang tertinggi. Rasul nggak kayak gitu.
Tapi Rasul juga laisa bil qasir, Rasul nggak pendek. Ya. Jadi Rasul bukan orang tertinggi di masanya dan bukan orang yang pendek. Jadi kalau Anda mimpi lihat orang 4 meter, bukan Rasul itu. Walaupun dia ngaku Rasul, karena iblis juga bisa ngaku Rasul. Ustadz, kata seorang kiai, katanya kalau bermimpi ketemu Rasul tidak mungkin diserupakan oleh iblis. Betul, iblis dan setan tidak bisa menyerupakan dirinya berwujud Rasul, tapi bisa menyerupakan dirinya berwujud yang lain dan ngaku Rasul. Masalahnya kita yang nggak tahu Rasul seperti apa, bisa nggak percaya bahwa itu tuh Rasul padahal bukan? Bisa nggak? Bisa nggak? Jawab di kolom chat. Bisa nggak? Iblis bersorban, bergamis putih, ngaku, Ana Muhammad, saya Rasul. Besok tolong sembelih anakmu. Oh, ada tiba-tiba dapat wangsit sembelih anak. Itu nggak ada tuh. Aku Muhammad, wahai ibu dia Surabaya, aku Muhammad. Boleh besok aku utus engkau menjadi seorang nabi, ngaku-ngaku nabi, karena bermimpi ketemu Rasul. Tapi kalau Anda sudah tahu, yang Anda lihat dalam mimpi pendek, Rasul bukan berarti. Rasul bukan. Bukan. Ya. Tinggi melebihi atap, bukan. Dari mana? Dari hadis, ya. Dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW memiliki postur tubuh yang proporsional. Jadi arti kalimat laisa bil qasir walaysa bil tawil bain itu artinya proporsional, nggak berlebihan, ya. Bahasa kitanya tuh ideal. Makanya Nabi Yusuf tuh kata orang ganteng, tapi dibandingkan fisiknya Rasulullah itu seperempatnya saja. Ya, seperempatnya aja kayak gitu. Tapi kenapa ya kok cerita kegantengan Nabi Yusuf itu lebih terkenal? Karena memang yang menjadi titik poin dari cerita Yusuf tuh kegantengannya, gitu ya. Beda dengan Rasul, ya. Kalau Rasul kan ceritanya tentang akhlak dan cara berbicaranya. Jawami'ul kalim, kalimatnya tuh pendek tapi banyak mengandung makna, ya. Gitu ya. Tapi kalau gantengan Nabi Muhammad, ya. Gantengan Nabi Muhammad. Ya. Khairul khalqi, ya, sebaik-baiknya penciptaan Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Namun jika kita melihat tambahan redaksi dari riwayat yang menggunakan terlalu tinggi, maka dapat dipahami bahwa postur Rasulullah SAW cukup tinggi, tapi tidak sampai melebihi ukuran tinggi proporsional orang dewasa saat itu. Oleh karenanya, Anas bin Malik radhiyallahu an memberikan keterangan tidak terlalu tinggi. Kenapa dalam hadisnya ada kalimat tidak terlalu tinggi? Supaya kita tidak membayangkan tinggi banget. Ya. Tapi ditutup dengan kalimat tidak juga pendek. Intinya apa? Proporsional. Proporsional di masa itu. Ya, di masa itu. Di masa itu, di bangsa itu. Beda ya? Proporsional menurut orang Indonesia ya 170 udah proporsional. Benar gak? 170 di bangsa Arab pendek. Karena rata-rata postur orang Arab itu 170 ke atas. Jarang sekali orang Arab di masa Nabi yang posturnya 160. Itu sudah termasuk qasir, pendek 160 itu. Tapi kalau Indonesia, saya 160 lebih sedikit. Itu udah termasuk tinggi dibandingkan yang 153. Karena banyak bapak-bapak yang di bawah saya. Gitu ya, Kang Deddy ya, mungkin tak sampai 175, emang nggak sampai. 170 di Indonesia sudah tinggi. Nah, di Arab tidak. Ya. Betul Bu Dewi, ya, Rasulullah paling segalanya. Paling segalanya itu bagi yang mengerti, ya. Makanya harus ngerti dulu sebelum mengucapkan segalanya, ya. Lanjut. Kalimat al-bain, tadi ada hadis ya yang dibaca oleh Kang Dedin, kalimat tidaklah tinggi al-bain. Al-bain dari kalimat bana yabinu bayanan, artinya sangat. Jadi laisa bitawil al-bain artinya tidak tinggi sangat, maksudnya tidak terlalu tinggi. Jadi dalam bahasa Arab boleh kalau ngomong tidak terlalu pakainya al-bain. Misalnya Kang Dedin jamil laisa bil jamil al-bain, tidak ganteng banget, ya. Wala bil qabih, tapi nggak jelek. Nah, itu bahasa kitanya tuh proporsional. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kalimat laisa titik-titik al-bain, walaisa negatifnya berarti proporsional. Misalnya, Muslim ini nggak pelit-pelit banget, tapi juga nggak dermawan.
Ya berarti ya sedang gitu ya. Sedang. Jadi kalimatnya menunjukkan sedang. Gitu ya. Misalnya lagi, Bu Suci Damayanti itu nggak putih-putih banget, tapi juga nggak hitam. Gitu. Kan memang yang terbaik itu kan yang mutawasid ya, yang pertengahan, yang nggak berlebihan. Oke, itu baru posturnya ya. Kalimat wala bil abyadi amhak wala bil adam. Disebutkan dalam hadis tadi yang dibacakan oleh mukri kita Kang Dedin, Nabi itu wala bil abyad, tidak putih amhak, tidak putih amhak, tidak putih pucat. Nah, ada nggak orang yang putih pucat? Putihnya orang-orang bule. Bule itu karena perempuan, kalau laki-laki pakle. Ya. Putihnya orang-orang bule itu amhak bahasa Arabnya, abyadul amhak, putih yang pucat. Nabi enggak. Walaisa bil abyadil amhak. Nabi tidak putih pucat. Nabi putih, tapi tak putih pucat. Jadi kalau Anda bermimpi ketemu sosok ngaku Nabi putihnya pucat, bukan Nabi. Makanya kalau Anda hatam buku ini, Anda bisa bayangin Rasul kayak apa. Beneran Ibu Bapak. Ini kita baru bahas warna kulit ya. Wala bil adam, tapi juga tidak seperti warna tanah. Adam itu artinya tanah, Bu. Makanya kan disebut Nabi Adam karena bil adim. Al adam yusamal adamu li'annahu minal adim. Disebut Adam karena dia dari adim. Adim itu artinya tanah. Jadi Nabi itu warna kulitnya nggak seperti tanah. Nah, kita kan adim nih. Kita tuh adim dalam bahasa Arab. Kita tuh Adam. Nih, siapa yang Adam nih? Bu Rahmat Jelita, saya, ya. Kemudian Bu Mas Nilu, ya. Ya, itu Adam, warnanya sewarna dengan tanah. Tapi tanah yang dimaksud bukan tanah sengketa ya. Kalau tanah sengketa kan warna hitam tuh. Ya, ini tanah biasa, tanah yang biasa digunakan untuk tayamum, tanah debu. Makanya biasanya kalau ada ciri-ciri fisik biasanya disebut sawo matang. Ya. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kita tuh nggak hitam. Makanya kalau ada yang bilang Ustadz Muslim hitam, salah. Nggak ada. Makanya kalimatnya wala bil abyadil amhaq wala bil adam, bukan wala bil sawat, bukan hitam kulit tuh, nggak ada warna orang Indonesia kulitnya hitam. Karena yang kulitnya hitam tuh orang-orang Afrika. Kita mah enggak, kita mah Adam, warna kulitnya Adam. Apa itu? Serupa dengan warna tanah, tapi bukan tanah sengketa, tapi tanah biasa. Ya kayak warna saya, kulit saya lah ya. Ini agak-agak terang sedikit karena efek lighting ya. Saya mengaku ya. Ya, karena warna kulit hitam pekat itu nggak dosa. Itu pemberian dari Allah yang harus disyukuri ya. Warna kulit hitam juga nggak dosa, cuman Allah memberikan yang istimewa untuk Nabi Muhammad dari posturnya, dari warna kulitnya. Apa warna kulitnya? Wala bil abyadil amhaq wala bil adami. Nabi Muhammad tidak putih pucat tapi tidak coklat, tidak seperti warna tanah. Hal itu menjelaskan warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan abyad amhaq berarti warna kulit yang seorang putih tanpa ada kesan kemerah-merahan. Nah, jadi putihnya tuh nggak ada warna lain, kayak nggak ada darahnya gitu loh. Nah, kayak Anda mungkin pernah melihat ada orang putih karena sakit. Putih sampai nggak ada warna kemerah-merahan aliran darah gitu loh. Karena biasanya kan orang sakit itu kan asupan darahnya berkurang, atau orang yang mau meninggal, atau orang yang sudah meninggal. Ya, pucat tuh kan putih ya. Benar gak? Nah, Nabi nggak begitu. Nabi itu putihnya kalau bahasa kita mungkin putih glowing ya. Putih yang memperlihatkan aliran darah tuh kelihatan. Tapi jangan dibayangin, paham maksud saya? Jadi Anda pernah nggak lihat orang putih, urat-uratnya tuh kelihatan tuh. Urat-urat hijaunya tuh. Kayak di tangan lah, di tangan nih kan saya selalu busuk ya. Lebih dari matang nih tangan saya karena tangan saya sering kepanasan. Itu kan nggak kelihatan nih. Nah, istri saya tuh agak putih tuh istri saya. Nah, istri saya tuh sampai kelihatan tuh ininya, biru-birunya tuh kan. Saya kan nggak kelihatan nih urat birunya. Anda pernah lihat gak orang yang tangannya putih, urat-urat birunya kelihatan? Pernah nggak? Jawab dong. Pernah nggak lihat orang kayak gitu? Nah, Rasul lebih dari itu.
Rasul seluruh tubuhnya begitu, bukan cuma tangan doang. Kan ada ya yang tangannya, yang putihnya sebagian. Ya nggak apa-apa, nggak usah diledek. Itu kan ikhtiarnya. Ya nggak usah pakai ngeledek, bayarin skincare enggak ngeledek. Iya. Idih, mukanya putih, lehernya hitam. Nggak usah pakai idih, biasa aja. Nggak ada dosanya. Yang putih muka doang tuh nggak dosa. Jadi mungkin mampunya baru mutihin muka, lehernya belum mampu. Udah sih biasa aja. Nggak usah pakai julid begitu. Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin julid. Ya nggak dosa. Yang penting tidak merubah ciptaannya. Ya asal nggak merugikan orang kan, nggak usah lah kayak julid-julid nih. Ini mukanya putih, tangannya hitam. Terserah dia, muka-muka dia kok. Dia yang beli skincare. Nah, makanya belajar kitab ini tuh seru kalau dibahas ya. Benar gak? Iya, supaya muncul dalam akhlak keseharian. Jadi kalau ada orang nih, misalnya mukanya putih, ya lehernya enggak, ya nggak apa-apa. Kita harus bersyukur, alhamdulillah mukanya sudah putih. Semoga lehernya juga segera, kan begitu. Nggak usah pakai dijulitin ya. Ya, ada yang pernah digituin ya, nggak usah pakai baper, biasa aja ya. Ya apa namanya, ikhtiar menyenangkan suami kan ya. Ya Ustadz, saya baru mampunya beli skincare buat muka ya. Itu pun baru setengah, jadi putihnya setengah doang ya nggak apa-apa. Karena pas baru pakai setengah habis. Ya Allah, kasihannya ya. Ya semoga Allah berikan rezeki yang melimpah, berkah barokah ya. Nggak apa-apa. Setengahnya pakai bedak bayi dulu ya, nggak apa-apa. Oke. Adapun al-adamu, Adam itu dalam bahasa Arab artinya kecoklatan, bahasa kitanya sama matang. Jadi boleh ya, kita sudah mulai belajar. Warna warna kulitnya apa? Adam. Warna kulitnya apa? Adam. Adam tuh bahasa kitanya sawo matang. Sawo matang tuh bahasa Arabnya Adam. Adam itu sebenarnya warna tanah. Ya, Adam. Jadi Rasul itu nggak Adam. Tapi juga nggak abyad amhak. Tidak terlalu berlebihan putihnya. Kemudian dapat disimpulkan dari hadis ini bahwa kulit Nabi tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat, melainkan berwarna putih bersih kemerah-merahan. Nah, jadi Rasul itu warna putih kemerah-merahan. Ya kalau kita pernah lihat bayi cewek yang putih, orang tuanya putih, ibu bapaknya putih itu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar diri, bapaknya hitam, ibunya hitam, pengen melahirkan anak putih. Ya justru itu malah mengherankan, itu anak siapa? Karena anak itu membawa genetik orang tuanya. Pas lahir, kok hitam, bapak ibunya hitam, ya anak ya pasti hitam. Terus kalau putih dari mana? Justru harusnya bapaknya bertanya, ibunda, ini anak siapa? Kok kita berdua hitam? Ya. Jadi ya hitam putih itu biasa aja. Cuma karena ini Rasul itu diberikan kesempurnaan dalam hal fisik supaya kita tahu bahwa Rasul itu sempurna dalam segala sisi hidupnya. Pokoknya ibu bapak nih, kalau Anda lihat Rasul, udah nggak pengen lihat yang lain, beneran ibu bapak. Sampai kalau ada peperangan, kemudian kaum muslimin pulang, itu istri-istri nggak nyari suaminya, Bu. Suaminya mau pulang mau enggak, bodoh amat. Yang beliau cari siapa? Aina Rasul, mana Rasul, mana Rasul. Rasul udah ketemu, baru ngecek suaminya masih hidup apa enggak. Itu terakhir itu. Bukan berarti mereka nggak cinta sama suami, tapi kecintaan mereka kepada suami tertutupi, tertimbun oleh puncak kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Makanya wajar, Bu, jika ketika Rasul meninggal tuh Madinah tuh gelap dengan kesedihan. Kenapa? Ya Allah. Anda pernah nggak sih lihat orang ganteng? Pernah nggak lihat orang Ustadz ganteng siapa ya? Ustadz ganteng ya. Ustadz ganteng. Ahilman. Nah itu ganteng tuh. Ya sama gantengnya sama Kang Dedin lah ya. Ahilman ganteng nggak? Jangan bilang saya ya. Ya itu menambah dosa Anda ya. Saya ganteng tapi tidak. Kalau saya tuh laisa bil jamil bain, saya nggak ganteng-ganteng banget gitu kalau saya tuh. Walau bil qabih, tidak jelek. Ini saya sedang mencontohkan yang Ustadz Sony lah ya, yang sering kita lihat. Jujur li, honestly, Mas Sony itu gak ganteng tapi adem kalau dipandang. Ya. Unsur kegantengan Mas Sony tidak maksimal. Kenapa? Dari sisi rambut ya kurang maksimal. Dari sisi face kurang maksimal, tapi adem. Lihat muka Mas Sony itu, saya juga ngakuin ya. Kan ada ciri-ciri orang ganteng tuh, tinggi,
secara umum ya, tinggi, rambutnya tebal, rambutnya ke depan, nggak ke belakang gitu ya. Tapi ada yang adem gitu ya. Nah, kalau Denis, nah, masya Allah ya betul. Kalau Denis, ya itu ibu-ibu lihat kalau Denis pada teriak, apa lagi ketemu Rasul, nggak ada apa-apanya kalau Denis. Kalau Denis itu termasuknya pendek. Rasul tinggi. Oh, kalau Denis termasuknya kurus. Rasul nggak kurus. Rasul berbentuk tubuhnya. Ih, masya Allah. Makanya ini baru halaman 1 nih. Baru 1 halaman. Makanya kalau istiqomah wah, langsung bisa bahkan masya Allah. Merem tuh kita kebayang Rasul kayak apa. Tapi itu yang istiqomah ya. Saya nggak tahu Anda istiqomah atau tidak ya. Karena istiqomah tuh susah. Kalau gampang istirahat ya. Gitu. Namanya istiqomah balasannya surga. Pastilah susah. Ada aja alasannya arisan lah. Ya. Udah tahu setiap Selasa jam 10 pakai izin. Berarti kan Anda bukan izin itu, memilih yang lain dibanding memilih Rasulullah SAW. Enggak, bercanda ya. Bercanda. Ya silahkan. Yang penting dilihat rekamannya nanti ya. Dilihat rekamannya. Jadi jangan sampai ikut kelas selanjutnya sebelum lihat rekam. Biar nyambung. Oke, lanjut ya. Kemudian dalam hadis ini berbunyi wala bil jadil al-qatat wala bisab. Ini kita bahas rambutnya sekarang. Nabi itu wala bil ja'di. Nabi itu rambutnya tidak ja'dil qatat, tapi tidak sabti. Apa itu? Rambut Nabi itu tidak ja'dul qatat, tidak keriting. Nah, jadi kalau Anda lihat orang dalam mimpi keriting, itu bukan Nabi. Keriting itu keriting yang ngagulung kayak mie. Tahu nggak? Keriting yang ibu-ibu tuh ada tuh yang suka ke salon kan di apa namanya tuh? Apa namanya? Kan jadi gini ya. Jadi keriting itu kan ada yang ada keriting, ada bergelombang. Beda kan ya? Keriting itu gini, kalau bergelombang gini. Ya. Jadi Nabi itu tidak keriting, tidak seperti orang mana? Orang timur. Nah, orang timur kan keritingnya kan sampai rambutnya nggak lurus ya, sampai benar-benar seperti itu nggak jelek ya. Nanti saya disomasi gitu ya menjelek. Enggak, itu nggak jelek. Cuman Nabi nggak begitu gitu ya. Tapi Nabi juga malah bisa tidak lurus, tidak kayak orang perempuan habis rebonding. Kan ada tuh ya, pernah nggak lihat perempuan di luar sana tuh rambutnya lurus banget, lurus sampai saking lurusnya bisa buat penggaris, ya, bisa buat ngukur ini. Nabi nggak begitu. Ya, Nabi tidak begitu. Nabi tidak keriting, tidak lurus. Kemudian seperti apa rambut Nabi? Kata Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik menggambarkan bahwa rambut Nabi itu tidak keriting karena rambutnya tidak melingkar. Tidak melingkar. Rambut Nabi tidak melingkar. Kalau orang keriting kan melingkar ya. Jadi berbentuk lingkaran. Nabi tidak begitu. Tidak gimbal. Tidak gimbal itu nggak nempel. Paham ya? Nggak nempel ya. Tahu orang gimbal ya? Tahu gimbal? Ya, nggak nempel. Nah, jadi kalau Anda lihat dalam mimpi ada orang gimbal, itu bukan Nabi. Walaupun dia ngaku Nabi, dia bukan Nabi. Antara helai satu dengan helai yang lain tuh nggak nempel, terurai dari satu helai ke helai yang lain terurai. Beda sama rambut ibu-ibu yang baru bangun tidur ya, yang kalau disisir-sisirnya nyangkut. Nah, rambut Rasul nggak begitu. Ada yang kalau bangun tidur sisirnya nyangkut, nah berarti itu rambutnya nempel. Rasul nggak begitu. Makanya Rasul itu salah satu benda yang Rasul bawa kemana-mana, tahu nggak apa? 2, al-mustu wal mir'ah, sisir dan kaca. Rasul kemana-mana bawa 2 benda itu. Jadi harusnya yang bawa 2 benda itu siapa? Bapak. Sekarang yang bawa ibu-ibu. Kenapa? Ya ada kan pakai hijab. Apa manfaat mau itu? Rasul. Laki-laki lah yang rambutnya kelihatan yang bawa sisir dan kaca. Gitu. Ya memang dunia sudah akhir zaman ya, sudah terbalik. Yang penting kitanya tidak terbalik. Dunia terbalik tidak apa-apa ya. Memang sudah begitu. Menjelang kiamat makin rusak akhlak. Nanti diturunkanlah Nabi Isa untuk menutup segala kerusakan. Ya. Nanti kita bahas kitab tentang tanda-tanda kiamat. Seru itu. Seru banget. Tapi nggak pakai hayalan, pakai hadis Nabi semua. Jadi nggak katanya-katanya. Ada kitabnya. Ada nanti. Pokoknya saya buat Lentera Ummah ini. Lentera Ummah itu ada untuk bahas kitab-kitab para ulama. Ya.
gratis ya. Silahkan ikut sertakan ya. Yang penting beli bukunya. Ya udah gratis gak beli bukunya, ya bertobatlah kepada Allah ya. Gitu ya. Nggak ada pengorbanannya banget ngaji ya. Giliran ke mall aja ratusan ribu keluar. Ya, Masya Allah, itu saya banget ya. Saya lagi ngomongin saya, Anda nggak usah tersinggung ya. Kalau tersinggung ya semoga bisa bertobat ya. Lanjut. Kemudian, berarti rambut Rasul seperti apa? Rambut Rasul tuh ikal. Nah, bahasa tadi itu siapa yang nyebut tuh? Ikal. Bergelombang. Di bangsa Arab itu rambut terbaik. Makanya gini, Nabi itu diciptakan dengan penciptaan terbaik di masanya. Nah, kalau kita ngikutin mode kan berubah-ubah mode kan. Dulu mode laki-laki zaman dulu kan panjang di belakang tuh. Ya. Saya masih lihat foto bapak saya tuh dulu zamannya beliau masih muda, rambutnya ininya pendek, panjang. Modelnya apa namanya? Bahasanya sekarang tuh ada tuh. Apa tuh namanya kayak apa tuh saya lupa namanya. Jadi panjang ke belakang. Nanti berubah lagi. Makanya Nabi itu diciptakan sempurna di masanya ya, di masanya. Kemudian hadisnya berbunyi, ikal bergelombang. Jadi Nabi Muhammad itu rambutnya ikal bergelombang, pertengahan antara keriting dan lurus. Ya, jadi Bu Nanik anak saya juga ikal ya. Berarti anak ibu rambutnya mirip Rasul, alhamdulillah ya. Rambutnya ya lumayan lah rambutnya lah ya, walaupun tingginya tidak, minimal rambutnya. Ya. Tapi nggak apa-apa, nggak mirip fisiknya nggak apa-apa. Yang penting akhlaknya. Makanya kan al-khuluq fawqal khalqi, akhlak melebihi penciptaan. Ya, seganteng-gantengnya orang kalau akhlaknya buruk enak, benar gak Bu? Ya. Secantik-cantiknya orang kalau mukanya judes enak gak Bu? Cemburu aja ditekuk terus. Yang cantik aja enak, apalagi yang biasa aja. Makanya mukanya jangan ditekuk. Ya, jangan suka ngomel-ngomel. Jangan suka gitu ya. Udah sih biasa aja gitu ya. Marah-marah tapi jangan sampai begitu amat gitu ya, kasihan ya. Itulah yang membuat suami pada cepat mati. Saya cek sensusnya. Saya cek sensus seluruh Indonesia, kebanyakan yang meninggal duluan bapak-bapak. Ya, gimana tidak dicemberutin terus. Ya. Sampai ada ceritanya kan, tahu nggak ceritanya? Ada suami yang udah saking enaknya dicerewetin terus sama istrinya. Suaminya pura-pura beliin kalung. Istrinya senang, posisinya senang, sayang, yuk. Kamu udah senang kan dikasih kalung? Kita lihat sumur tua. Yuk, sumur tuanya bagus banget. Dibawalah ke sumur tua. Terus istrinya disuruh, coba sayang dicek itu sumur tuanya ada airnya nggak? Ada sayang. Coba dicek lagi lebih jelas. Pas ngecek dijorogin istrinya, nyemplung ke sumur. Suaminya berkata, alhamdulillah hidupku bisa damai. Tidak lagi ada yang nyerewetin. Tidak lama kemudian keluar jin hitam dari sumur itu. Jin hitam yang hidup 400 tahun di sumur itu, sumur tua. Kaget kan suaminya, siapa kamu? Aku jin hitam penunggu sumur ini. Kenapa kamu keluar? Aku tidak kuat dengan cerewet wanita di bawah. Jin 400 tahun aja nggak kuat Bu. Sampai keluar dari tempat persembunyiannya coba. Tolonglah ya. Ya tolong ya. Mulai sekarang yang selalu. Kalau marah diem lah ya. Banyakin curhat sama Allah aja ya. Iya, apalagi suami Anda jin 400 tahun aja di sumur, sampai milih sumur yang lain daripada bersama perempuan di bawah sumur tuh ya. Iya, Masya Allah ya. Dan begini, Masya Allah, saya tuh pengen ketawa tapi pengen nangis juga. Kenapa? Tahu nggak, Rasul itu kalau ngaji begini sama sahabat. Tidak banyak orang tahu bahwa Rasul itu orangnya easy going banget, Bapak. Banyak cerita Rasul diceritakan hanya dari satu sudut pandang keseriusan beliau. Iya, beliau serius, tapi sudut pandang itu hanya sebagian kecil saja. Rasul tuh sering bercanda, Bapak. Sering bercanda, sampai sahabat tuh seneng gitu ya. Duduk berjam-jam sama Rasul tuh nggak kerasa, Bapak. Sampai ada buku tuh namanya Mazhun Nabi, bercandanya Nabi. Cuma bercanda Nabi tidak menyakiti hati orang, tidak jelek-jelekin orang gitu ya. Insya Allah.
Kayak saya berusaha semirip mungkin dengan metode Rasul. Tapi ada saatnya saya serius, ada saatnya saya serius. Di lapang dada saya serius. Di kelas lapang dada saya serius. Ya. Di kelas fikih saya cair. Ada porsi-porsinya kawan-kawan ya. Ada porsi. Khutbah Jumat saya serius. Nggak mungkin khutbah Jumat. Ibu Bapak bercanda, nggak mungkin sebegitu khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu tausiah yang serius. Saya serius. Gitu ya. Tapi kalau pengajian seperti ini, apalagi kitabnya tebal banget kayak gini kan, yang serius, kalau serius-serius terlalu mengkhawatirkan tidak istiqomah. Karena hidup Anda sudah terlalu serius. Ya, ini wajah-wajah penuh keseriusan kan ya. Dunia itu santai, yang serius itu akhirat. Ya, betul. Lanjut ya. Waktu kita 15 menit lagi. Kemudian bahasa Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Rasul diutus menjadi nabi usia 40 tahun. Bukan lagi katanya sekarang ya, kata hadis Nabi riwayat dari Imam Tirmidzi. Jadi kita yakin ceritanya Rasul diutus usia berapa? Arba'ina sana, 40 tahun. Fa'aqama di Makkah asyra sinin. Rasul berdakwah di Mekah 10 tahun. Setelah beliau diutus. Berarti Rasul tinggal di Mekah sampai usia berapa tahun, ibu-ibu, bapak-bapak? Sampai usia 50 tahun. Berarti kebayang ya, Rasul hijrah jalan kaki, naik unta jalan kaki, naik unta jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Allahu Akbar. Usia berapa beliau hijrah? 50 tahun. Yang pernah ke Baitullah naik bis aja lama banget, bro. Itu bisa 4-5 jam kalau lagi crowded. Rasul naik unta, jalan kaki. Jadi tidak sepanjang jalan Rasul itu naik unta, enggak. Tapi kadang naik, kadang enggak. Karena satu unta dinaiki 2 orang, Abu Bakar dan Rasulullah. Abu Bakar kadang naik, kadang enggak. Masya Allah. Dan jalur hijrahnya Rasul itu muter. Gak seperti kita ke Madinah, itu lurus. Kalau Rasul ke belakang dulu. Ya, makanya Rasul itu sampai berdiam diri sejenak di Gua Thur. Itu kan bukan jalur ke Madinah, Gua Thur itu mundur ke belakang itu. Allah ya, kebayang tuh. Iya, saya kalau perjalanan dari Mekah ke Madinah tuh suka nggak kerasa meneteskan air mata ya. Yang pertama karena ingat perjuangan Rasul, yang kedua kadang-kadang belum kebagian makanan, Bu. Kadang-kadang karena ya saya pendamping, ya saya ngalah gitu ya. Kalau salah ngitung ya saya ngalah gitu ya. Ya udah jamaah dulu. Jadi nangisnya tuh tambah histeris karena bergabunglah 2 kesedihan kan, kesedihan membayangkan Rasul. Tapi saya jadi merasakan Rasul juga begitu, Bu, karena Rasul nggak ada yang ngasih makan. Jadi ya Allah, saya yakin Engkau memberikan terlambat makanan kepada hamba supaya hamba membayangkan bagaimana Rasul hijrahnya begitu. Nangis ya. Padahal saya cuma telat doang, bukan nggak dapat, telat doang. Salah ngitung itu mukimin sananya tuh harus yang 38, hitungnya 37. Ya, saya mungkin nggak dianggap orang apa ya. Iya. Karena Ustadz ini untuk jamaah, memang saya bukan jamaah, saya pendamping. Jadi ya mohon dimaklum, ya saya juga maklum lah ya, namanya juga dampingin ya. Gitu. Nangis berurai air mata. Iya, betul. Ya, ternyata nggak dapatnya Al-Baik. Oh, ternyata khusus pendamping Al-Baik. Nggak nasi kotak. Oh, begitu. Itu pelajaran. Terkadang kita dibuat sedih untuk dibahagiakan melebihi apa yang kita harapkan. Ustadz, maaf ya terlambat. Ustadz nggak dapat nasi kotak karena kami belikan Al-Baik. Oh, Masya Allah, Al-Baik. Akhirnya saya makan menyendiri di belakang. Gak enak sama jamaah. Ya, tidak usah sering-sering menunjukkan nikmat kita kepada orang lain. Ternyata jamaah juga dapat sesampainya di Madinah gitu. Ya. Dan gak usah iri, rezeki orang beda-beda. Rezeki orang beda-beda. Oke. Kemudian disebutkan, kemudian beliau hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah. Terhitung sejak mulai diutus Rasulullah SAW usianya ke 40 tahun. Adapun keterangan yang menyebutkan bahwa beliau berdakwah selama 10 tahun di Mekah dapat dibenarkan. Nah, dalam hadisnya tadi berapa tahun di Mekah? Dalam hadisnya disebutkan fa'aqama bi Makkah asyra sinin. Nah, itu ya, ini yang saya akan bahas. Ustadz, saya sih dengarnya kan Rasul 13 tahun di mohon maaf.
Saya sering dengarnya 13 tahun. Kok di sini 10 tahun? Saya tuh tahunya Rasul tuh hijrah 50 tahun. Oke, kita bahas ya. Bagaimana membahas kontradiktif ini. Karena dalam sejarah memang Rasul itu hijrahnya bukan 50-an, bukan 50 tahun, tapi 50-an tahun. 50-an tahun tuh berapa? 53. Karena Rasul di Mekah 13 tahun baru hijrah. Kemudian di Madinah 10 tahun, 63 beliau wafat. Tapi disebutkan dalam hadis ini 10. Maksudnya 10 itu gimana? Oh, ternyata dijelaskan 10 tahun itu dihitung setelah Nabi berdakwah. Makanya kan disebutkan Nabi berdakwah 10 tahun di Mekah. Terus 3 tahunnya apa? 3 tahunnya Nabi nggak berdakwah, tapi diam-diam menyebarkan Islam. Karena Islam baru disebarkan terang-terangan di Mekah setelah Rasul 3 tahun diangkat menjadi Rasul. Paham? Jadi kalau ada yang bercerita Rasul 13 tahun di Mekah, iya tinggalnya 13 tahun setelah Nabi, setelah diangkat menjadi Nabi, 13 tahun. Tapi berdakwah terang-terangannya 10 tahun. Kenapa? Karena Nabi awal diangkat menjadi Rasul tidak langsung mendakwakan Islam terang-terangan. Rasul mulai terang-terangan mendakwakan Islam di tahun keempat setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Sehingga dihitung-hitung Rasul hanya berdakwah terang-terangan di Mekah 10 tahun saja. Cuman tinggal di Mekah setelah menjadi Nabi 13 tahun, betul. Berarti kalau kita bagi dua, begini cara menjelaskannya. 3 tahun Rasul berdakwah diam-diam, 10 tahun Rasul berdakwah terang-terangan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah 10 tahun Rasul di Mekah adalah dakwah terang-terangannya. Tapi kalau digabung terang-terangan yang sama sembunyi-sembunyi 13 tahun. Jelas? Jadi kalau ada ustadz menerangkan Rasul berdakwah 13 tahun di Mekah, berarti 2, dakwah diam-diam dan dakwah terang-terangan. Adapun yang dimaksud dalam hadis yang pertama ini adalah 10 tahun Rasul di Mekah, dakwah terang-terangannya. Jelas? Itulah pentingnya belajar, jangan langsung menyalahkan. Ya, jadi kan tahu Anda tuh Rasul tuh 3 tahun tuh diam-diam. Makanya Bu, kalau Anda baru belajar jangan langsung terang-terangan di depan orang sok pintar. Ibu tahu Rasul kayak apa? Hah? Jangan aku cinta Rasul. Diam-diam lah dulu, soft dulu gitu. Kadang-kadang ada orang baru hijrah tuh langsung begitu kan. Rasul nggak begitu, 3 tahun dulu Rasul diam-diam. Menyesuaikan dengan lingkungan, lihat dulu lingkungannya, gitu ya. Kalau ditanya kita jawab, kalau nggak ditanya kita diam, begitu. Pak, ya jangan langsung. Ini saya sama Anda aja agak keras karena Anda santri saya kan, bukan orang awam. Saya anggap Anda santri saya, keluarga saya, sehingga saya sampaikan dengan terang benderang supaya Anda segera bertobat kepada Allah supaya sadar gitu ya. Tapi kalau sama orang umum gak boleh begitu, pelan-pelan ya. Ibu cinta sama Rasul, cinta, bohong, nggak gitu juga. Cinta, kalau cinta sih belajar yuk. Belajar satu kitab bagus banget. Oh, kitab apa? Samael Nabi, hari apa? Selasa. Insya Allah nanti kalimat nantinya dipegang. Besok diajak lagi, nanti lagi diajak lagi, nanti lagi diajak lagi. 3 tahun baru mau. Itu. Anda baru dakwah 2 minggu udah bosen. Baru 2 minggu ngajak temannya udah. Enggak usah, saya udah nggak sharing lagi. Kenapa? Udah saya japri selama 2 minggu dia nggak pernah ikut. Baru 2 minggu Rasul sharing 3 tahun. Rasul sharingnya 3 tahun baru pada join Bu. 3 tahun kebayang nggak Bu? Itu Rasul loh Bu. Sebaik-baiknya Nabi lagi. Kita baru sharing sekali 2 kali dicuekin udah nggak sharing lagi. Ya biasakan pokoknya sharing. Share. Tapi yang di share jangan linknya kalau bisa, tapi link grupnya. Supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Nanti kita ada diskusi di grup ya. Barangkali ada yang tidak jelas, diskusikan di grup. Begitu. Jadi kita punya keluarga. Nanti kita buat seragam. Nanti tapi ya baru mulai udah mikir seragam nanti. Ya seragamnya nanti kalau udah ya minimal 50% materi tersampaikan, 50% baru ada seragamnya. Ibu-ibu kerudung, bapak-bapak peci. Nah, ya. Gitu, Syama'il Nabi gitu. Tenang ya. Ada masanya. Baru 1 kali pertemuan udah seragam. Biasa kalau udah pakai seragam udah nggak semangat ngaji tuh. Udah dapat seragamnya biasanya. Udah gitu kadang-kadang udah dapat belum lunas lagi. Gitu ya. Makanya nggak boleh ya. Kita belajar dulu. Oke. Disebutkan dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang menyatakan beliau berdakwah di Mekah selama 10 tahun itu dikorelasikan dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Jadi 10 tahun itu terhitung dari turunnya surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Itu ayat yang membuat Nabi Muhammad berdakwah terang-terangan. Surat apa?
surat Al-Mudaththir. Itulah awal kali Nabi Muhammad bangun untuk berdakwah. Ana Rasulullah, fa'budullah, wa ta'budu syai'a. Aku Rasulullah, sembah Allah, jangan sembah yang lain. Yang lain batil, orang Mekah marah. Nah, itulah awal terjadinya persekusi, isolasi itu. Tahun keempat itu tahun paling berat dakwah Nabi, Pak. Tapi ingat, semakin berat dakwah, semakin banyak orang hadirkan menguatkan kita. Ya, paman Nabi, ya, Ja'far bin Abdul Muthalib masuk Islam. Umar masuk Islam, dikuatkan. Tenang, ya. Gak mungkin Allah tuh membiarkan kita sendirian. Ya, impossible. Allah leave you alone. Masya Allah. Gak mungkin. You are not alone. Allah always with you. Begitu. Masya Allah ya. Coba. Apa kurang luar biasa nih pengajian. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya. Luar biasa ya. Ya tapi siki-siki aja ya. Gak usah banyak-banyak. Nanti dikira kelas lapang dada kalau banyak bahasa Inggrisnya. Ya. Jelas ya, Masya Allah. Kemudian wal bil Madinah asyara sinin, dan di Madinah 10 tahun, maksudnya Nabi 10 tahun di Madinah. Itu sudah tidak ada perbedaan pendapat ya, karena 10 tahun memang seperti yang kita ketahui. Wa tawaffahullahu taala ala ra'si sittina sanah, dan Rasul diwafatkan di usia 60 tahunan. 60 tahunan itu berarti lebihnya berapa? 3 tahun. Rasul wafat usia 63 tahun. Laisa fi ra'sihi wa lihiyatihi isyruna sa'ratan bayda, dan terakhir disebutkan Rasul itu tidak punya banyak uban. Jadi Rasul sampai usia 63 tahun rambutnya hitam legam. Ada uban tapi tak sampai 20 di jenggotnya. Di jenggotnya waliyatihi isyruna sa'ratan bayda. Jadi jenggotnya hitam, rambut kepalanya hitam. Jadi kalau Anda bermimpi ketemu orang bersorban rambutnya putih, bukan Rasul. Rambutnya Rasul hitam sampai usia 63 tahun. Ada uban tidak sampai 10 helai total. Rambut kepala sama jenggot nggak nyampe 20. Bahkan hampir nggak kelihatan ada ubannya. Saking hitam rambut beliau. Baru satu hadis kita bahas dan sudah selesai waktunya. Gak usah panjang-panjang, yang penting istiqomah. Satu hadis. Ya. Saya yakin kalau Anda baca buku doang, 1 nggak istiqomah, 2 belum tentu paham. Yang ada nanti tiba-tiba menyalahkan buku ini gara-gara menyebutkan 10 tahun di Mekah. Berapa helai Ustadz ubannya? Ya, disebutkan dalam hadisnya nggak nyampe 20. Nggak nyampe 20 itu berarti berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa. Pokoknya di bawah 20. Berapa? Nanti kita bahas. Terus pelan-pelan. Nanti pundaknya cemana, cara berjalannya cemana, pelan-pelan. Baru hadis pertama. Ini ada 300 halaman ya. Pokoknya hatamkan 300 halaman, Anda bisa membayangkan Rasul sejelas-jelasnya beserta akhlak setiap harinya, cara makannya, buah favoritnya, baju warna merah kesukaan beliau. Masya Allah. Warna putihnya seperti apa? Tapi 300 halaman ini panjang perjalanannya, Bunda. Makanya saya bilang ke admin, Kang Dedin, jangan lama-lama lah. Kita ngaji sampai jam 10 aja. Kenapa? Biar istiqomah, gitu ya. Kita kawan-kawan, ajak juga yang lain, ya. Hadani Allah wa iyyakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa maulana Muhammad. Semoga semakin membuat kita mencintai Rasul. Saya serahkan kepada Kang Dedin. Silakan Kang Dedin. Terakhir sebelum ke Kang Didin, mohon maaf ada yang kelupaan. Ustadz, dari yang tadi Ustadz jelaskan kan buka halaman 11 ya. Saya buka halaman 11 kan gak ketemu yang Ustadz baca. Ibu buka halaman 11 apa? Buku resep dulu, ya gak ketemu. Ya, yang dibuka buku resep dulu. Halaman 11-nya ya isinya telur. Makanya akan tidak nyaman kalau ngaji kitab gak punya kitabnya. Ya, bagaimana cara pesannya nanti Kang Dedin akan spill. Ya, akan spill supaya kita punya kitabnya. Tadi ada yang ngomong, Ustadz bisa nggak dikirim ke Jepang? Nah, ada peserta dari Jepang nih kawan-kawan. Ya, dari Jepang kemarin WA saya, dapat infonya di TikTok saya. Dan saya sudah kirim dan
Dan nanti admin bisa nggak ngirim ke Jepang? Kayaknya sih bisa ya. Yang penting kan ongkos kirimnya kan ditanggung yang beli. Nanti kalau ditanggung panitia ya lebih mahal ongkirnya. Ya, doakan semoga saya juga bisa ngisi offline di Jepang ya. Ya, semoga saya bisa memberikan hidayah kepada Doraemon dan Nobita supaya tidak mengajarkan yang tidak baik ya. Karena ilmu Doraemon itu ilmu sihir. Itu dalam akidah itu tidak benar ya. Semoga Allah berikan kemampuan saya mendakwai Doraemon. Ya, ya semoga nanti kalau dapat hidayah kan namanya jadi Ahmad Doraemon ya Al Japani kan begitu. Wallahu alam bisawab. Silakan Kang Dedin untuk menjelaskan bagaimana sistemnya atau caranya memesan buku supaya pekan depan udah bisa pegang bukunya dan nggak bingung baca apa ya. Silakan. Masya Allah, seru sekali ini kayaknya pengajian ini. Seru nggak sih, Bapak Ibu semuanya? Kayaknya saya dari tadi nggak berhenti ketawa nih. Kita dapat insight baru gitu ya, dengerin Rasulullah, wah takjub gitu. Tapi sambil cekikikan juga gitu. Beda sama mode Ustadz Muslim yang biasa kita lihat ya. Kita belajar kitab, belajar hadisnya gitu kan istilahnya. Cuman pembawaannya jadi enak gitu. Terus kayaknya waktunya kayak bentar banget. Perasaan barusan baru dibuka gitu. Perasaan udah beres lagi. Ya, tuh kurang lama. Kayaknya seru belajarnya nggak bosen. Terbaik. Wah seru semua ini mah. Ya tapi ya gitulah. Kita cuman punya waktu 1 jam aja. Intinya biar istiqomah ya. Jangan kelamaan. Takutnya kalau kelamaan nanti malah capek, malah habis tenaganya gitu ya. Makanya ya cukuplah 1 jam. eh oke, seru penyampaiannya. Nah, siap. Nah, nanti pekan depan jangan lupa hari Selasa setiap jam 9 ajakin tuh teman-temannya. Kalau seru ajakin. Yuk belajar kitab, boy. Keren. Mau belajar apa? Belajar kitab. Oh, saya mau belajar kitab gitu. Kan keren gitu ya. Sekarang kayaknya jarang banget ada yang belajar kitab gitu. Kita belajar kitab setiap seminggu sekali gitu. Belajar kitab Syama'il Muhammad, sama ilmu Muhammadiyah gitu. Oke, jadi ayah bunda semuanya silahkan ajakin lagi teman-temannya, keluarganya, sahabatnya buat hadir minggu besok di kelas yang sama. Di kita belajar tentang Rasulullah. Nanti masuk hadis kedua ya. Nah, bagi yang belum masuk grup, silakan masuk grup tuh. Udah di-share sama admin. Di-share sama admin yang belum masuk grup, silahkan masuk grupnya biar nggak ketinggalan infonya, biar nanti diingetin lagi. Terus kalau ada pertanyaan bisa nanti nanya-nanya di grup. Kalau sekarang kan waktunya pendek ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita nggak buka dulu sesi pertanyaan karena kayaknya nih kalau dibuka pertanyaan kayaknya banyak banget nih wajah-wajah yang mau nanya. Takutnya malah nanti sampai jam 12 sampai zuhur nggak habis-habis. Ya, gitu. Terus yang bagi ya tadi yang belum punya bukunya, silakan ya untuk pesan tuh link order pemesannya udah ada di situ. Sekali lagi beli bukunya boleh di mana aja, nggak di admin juga nggak apa-apa. Cuman takutnya salah-salah yang tadi itu tuh kata Ustadz Muslim, jangan sampai bukunya cetakannya beda, jadi nanti loh kok di saya beda gitu kan. Nah makanya intinya beli bukunya boleh di mana aja, tapi kalau mau yang sama, halamannya sama, penjelasannya sama, belinya boleh di admin. Ya, link order bukunya ada di situ ya. Oke, kayaknya kita tidak buka pertanyaan ya, Ustadz ya? Apa gimana? Enggak, jangan Oh, dulu. enggak dulu. Oke, Simpan siap dulu tuh. pertanyaan Anda, karena Nah, pertanyaannya akan terjawab beriringnya waktu. nah, siap tuh kayak gitu. Pokoknya siap-siap dah kita seru-seruan lagi nanti pekan depan. Kita belajar lagi tentang Rasulullah dan kita sambil berbahagia ya. Kita bermajelisnya sambil kesenyum-senyum gitu ya. Biar tambah awet muda kan ya. Siap. Mungkin
gitu aja ayah bunda, abang kakak semuanya. Ada yang mau disampaikan dulu, Ustaz? Ya, sebagai penutup, yuk bareng-bareng. Saya tahu Anda banyak urusan. Anda yang bilang, Ustadz kok pagi, Ustadz kenapa nggak malam? Selalu ada waktu yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kalau malam ngantuk, ya lagi-lagi saya nggak maksa. Anda nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi ya diusahakan. Gabung aja grupnya. Toh kalau nggak dapat pas live-nya, dapat rekamannya. Intinya sih, ya saya memilih waktu ini karena waktu ini tidak banyak bentrokan sama yang lain. Itu aja. Kalau malam banyak banget bentrokannya. Banyak banget kajian-kajian di malam hari sampai 3-4 Zoom yang membuat ilmu itu kemudian too much information, kebanyakan informasi malah tidak bermanfaat. Jadi sengaja saya buat kajian duha dan mohon maaf kalau yang bekerja ya, Anda tetap lanjut aja kerjanya nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa sambil nyimak juga silahkan. Ya, semoga bisa ikut di sesi-sesi yang lain dan atau bisa lihat rekamannya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya ikut yang kerja ikut aja dulu grupnya. Nanti kan dapat rekamannya. Itu rekamannya link Zoom-nya hanya di-share di grup. Jadi kalau ngajak orang ke grup jangan nge-share link. Gitu ya. Gitu. Jadi nanti di grup dan dapat rekamannya. Cuma nanti kalau nonton via rekaman ya agak aneh memang. Ngelucunya hari Selasa, ketawanya Kamis ya nggak apa-apa. Ya, ya nggak apa-apa. Kan saya ngelucunya hari Selasa nih. Karena Anda nonton hari Kamis kan ketawanya baru Kamis ya nggak apa-apa. Loading ya. Ya namanya delay, namanya lihat yang rekaman. Ya lebih baik daripada tidak sama sekali. Gitu ya. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum, ketemu lagi insya Allah ya. Ditunggu update-nya hari Selasa setiap jam 9 sampai jam 10 insya Allah. Makasih Kang Didin. Masya Allah, syukran jazakallah Ustaz Muslim yang sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa meniru terutama akhlaknya Rasulullah dan kita bisa lebih mencintai lagi Rasulullah dan nantinya memperkuat ibadah kita dan benar-benar nanti kita bisa dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustaz Muslim dan terima kasih untuk seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini dan terima kasih juga buat ayah bunda semuanya yang sudah hadir, yang sudah nge-share link, yang sudah beli bukunya. Semoga jadi amal jariah, semoga Allah pertemukan kita di waktu yang terbaik dengan kondisi yang lebih baik lagi. Ya, salam untuk keluarga, ayah bunda semuanya, semoga sehat, walafiat, dan semoga Allah berkahi. Para Is, lagi kemana itu para Is? Ada para Is lagi di mobil nih, kayaknya lagi mau jalan lagi nih kemana. Ada yang lagi di Madinah, ada yang mau di Mekah nih, oh Masya Allah. Ya, mungkin begitu dari saya. Sekali lagi bagi ayah bunda semuanya boleh share linknya. Bagi yang mau ngajakin nanti tinggal masuk grupnya aja. Bagi yang mau pesan buku ada link ordernya di situ atau nanti boleh japri ke admin. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Selasa pekan depan di jam yang sama yaitu jam 9 sampai jam 10. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ron, Umar, Didi. Kasih Umar. Hanya Umar jazakumullah khairan. Udah keluar. Ya, terima kasih ayah bunda semuanya. Insyaallah Ini Bang ya, kita keluar. depan. Pak Rais mau kemana itu? Waalaikumsalam. Wah, ini lagi menjalankan sunnah Rasulullah tuh. Ada kaca sama sistemnya nih Pak Rais nih. Bawa sistem Langsung praktek nih kayaknya Pak Rais ini.
Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah. Aktif ya. Ya, Assalamualaikum. Ibu Sri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farida, sebelumnya, waalaikumsalam. Pak Farida. Ya, ditutup ya. Di hitungan 5 kita tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.